Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlina. Saya dari D3 Keperawatan Universitas Islam Asafiyah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang trematoda hati, yaitu ada chronolisis sinensis, opisthorsis splenius, ovirtrosis perini, vascula hepatica. Trematoda hati, pengertian. Trematoda hati tinggal di hati manusia, terutama di saluran empedu dan kantong empedu. Hewan ini yang diyakini menjadi parasit cacing ketiga di dunia. Terdapat pada daerah endemik seperti Jepang, Cina, Taiwan, dan Asia Tenggara. Chlororisis sinensis. Pengertian. Chlororisis adalah penyakit yang terjadi akibat infeksi kronisis. Sinensis termasuk dalam kelompok trematoda. Terbentuk pipih memanjang seperti daun. Jenis cacing ini dapat menginfeksi organ hati, kantong empedu yang tentunya membahayakan tubuh. Siklus hidup. Chlororisis sinensis. Chlororisis sinensis adalah spesies trematoda parasit pada hati manusia. Hewan ini sering disebut sebagai Chinese liver fluke dan pernah endemik di Jepang, Cina, Taiwan, dan Asia Tenggara. Morfologi sinensis dewasa memiliki bagian tubuh utama, pengisap oral, faring, usus, buntu, pengisap ventral, vetrilia, rahim, ovarium, kelenjar mehlis, testis, kandung kemih, ekroti. Hospesnya. Hospes genitif, kucing, anjing, manusia. Hospes perantara, keong. Nama penyakit. Penyakit chrononiasis. Nama lain parasit ini adalah opisthorsis sinensis atau The Chinese liver fluke. Gejala klinisnya, cacing dewasa menyebabkan perubahan pada saluran empedu dan jaringan hati, berupa radang dan penebalan saluran empedu. Gejala dan keluhan tergantung dari berat ringannya. Infeksi dan infeksi ulangan. Infeksi yang ringan tanpa gejala atau hanya keluhan ringan saja. Infeksi yang berat dapat menyebabkan pembesaran hati disertai dengan ikterus pada stadium lanjut. Dapat terjadi sirosis hepatis disertai ascites dan oedem. Diagnosis laboratorium. Diagnosis ditegakkan dengan menemukan telur pada pemeriksaan tinja. Pencegahan. Tidak memakan ikan mentah atau setengah matang. Tidak buang air besar sembarangan, terutama di lokasi perairan. Melakukan pengobatan dan penderitaan. Pengobatan. Obat Fragitel dengan dosis 75 mg atau kg hari secara oral. 3 dosis per hari selama 2 hari. Obat alternatifnya adalah albendazole dengan dosis untuk orang dewasa adalah 10 mg kg hari selama 7 hari. Epidemiologi. Dalam epidemiologi, cacing ini banyak ditemukan di negara-negara di mana penduduknya sering mengkonsumsi ikan mentah seperti Jepang, Taiwan, dan Cina. Cara infeksi. Chlororisis sinensis adalah siput yang hidup di air tawar. Telur ini akan menetas di dalam tubuh siput dan mulai mengalami fase perkembangan cacing, mulai dari fase mirasidia hingga serkaria. Larva. Bagian larva inilah yang kemudian akan dikeluarkan oleh siput lewat fase menuju lingkungan air tawar. Selanjutnya, larva yang berkembang di air tawar memungkinkan untuk persetuhan dan menembus tubuh ikan dan bahkan dimakan oleh patologi. Perubahan patologi utama terjadi pada sel epitel saluran empedu. Pengaruhnya terutama bergantung pada jumlah cacing dan lamanya menginfeksi. Untungnya jumlah cacing yang pernah ditemukan sekitar 20-200 ekor cacing. Opisthorsis splenius. Hospesnya. Hospes definitif, kucing, anjing, manusia. Hospes perantara 1, keong air. Hospes perantara 2, ikan. Gejala klinis, cacing dewasa menyebabkan perubahan pada saluran empedu dan jaringan hati berupa radang dan penebalan saluran empedu.
Gejala dan keluhan tergantung dari berat ringannya infeksi dan infeksi ulangan. Infeksi yang ringan tanpa gejala atau hanya keluhan ringan saja. Infeksi yang berat dapat menyebabkan pembesaran hati disertai dengan ikterus pada stadium lanjut. Dapat terjadi sirosis hepatis disertai asites dengan oedem. Siklus hidup. Telur embrio keluar bersama tinja. Bertelan hospes perantara 1 keong air. Menetas menjadi mirasdium, berkembang menjadi sporokista redia cercia, keluar dari hospes perantara 1, berenang bebas di air, meletakkan diri pada sisik atau masuk ke dalam kulit hospes perantara 2. Ikan menjadi metaserkia, ikan dimakan manusia, ekskitasi dalam duodenum, hospes definitif, kemudian masuk saluran empedu dan hati. Menjadi dewasa dalam waktu 3 atau 4 minggu, umur cacing dewasa bisa sampai 2 tahun. Morfologi, ciri-ciri cacing dewasa. Cacing berbentuk seperti lancet, ukuran panjang 7-12 mm dan lebih 2-3 mm. Ujung anterior meruncing, sedangkan posteriornya membalut berwarna kuning kemerahan. Cuticula licin, batil isap mulut sama besar dengan batil isap perut. Diameternya 0,025 mm yang terletak pada seperempat anterior. Tubuhnya testis 2 buah berlekuk dan tersusun miring. Ovarium kecil terletak di depan vesika unariar. Pada batas sepertiga bagian posterior, kelenjar vetilia meluas di bagian tengah lateral berbentang garis halus. Ciri-ciri telur, ukuran panjang 30 dan lebar 20, dinding luar dari lebih jelas, telur mengalami embrionasi berwarna kuning kecoklatan. Nama penyakit oviscoresis, nama lain parasit ini adalah cat liver fluke. Patologinya kadang-kadang menyebabkan karsinoma saluran empedu dan pankreas. Infeksi kronis pada saluran empedu menyebabkan terjadinya penebalan epitel empedu sehingga dapat menyumbat saluran empedu. Pembentukan kantong-kantong pada saluran empedu dalam hati dan jaringan pencegahannya hati dapat merusak sel sekitarnya. Adanya infiltrasi telur cacing yang kemudian dikelilingi jaringan ikat menyebabkan penurunan fungsi hati. Epidemiologi, cacing ini banyak ditemukan di negara Spanyol, Italia, Yunani, Rusia, Prancis, Swiss, Jerman, Polandia, Turki, India, Vietnam, Jepang, Korea, Filipina. Cara infeksi, manusia terinfeksi karena memakan ikan, air tawar, contoh memakan yang mentah atau kurang matang. Diagnosis laboratorium. Diagnosis ditegakkan dengan menemukan telur dan pemeriksaan tinja. Pengobatan, obat fragiental dengan dosis 75 mg atau kg per hari secara oral. 3 dosis per hari selama 2 hari. Obat alternatifnya adalah albenzoil dengan dosis 10 mg atau kg per hari selama 7 hari. Pencegahan, tidak memakan ikan mentah atau setengah matang, tidak buang air besar sembarangan terutama di lokasi perairan, melakukan pengobatan dan penderitaan. Ovistorsis feverini. Morfologi dan daur hidup cacing ini mirip dengan Ovistorsis felinius. Infeksi terjadi dengan makan ikan mentah yang mengandung metaserkia telur. Ovistorsis feverini. Hospesnya, hospes definitif manusia, kucing, anjing. Hospes perantara ikan, hospes perantara 2 ikan, air tawar. Epidemiologi, daerah Muang Hati timur laut terdapat banyak penderita koloni Kersima dan hepatoma pada penderita ovistorkisis yang diduga akibat peradangan pada saluran empedu yang berhubungan dengan cara pengawetan ikan yang menjadi hospes perantara cacing tersebut. Nama penyakit ovistorkiasis. Diagnosis laboratorium. Diagnosis didasarkan pada identifikasi mikroskopis telur dalam spesimen fases, namun telur ovistorci
praktis tidak bisa dibedakan dari telur klorosis dipulihkan pada operasi. Pengobatan Fragmental 25 mg atau Kg BB dalam 3 hari sekali sehari. Efek samping mual, muntah, sakit kepala, rasa tidak nyaman dengan perut. Head adduction tidak memakan ikan yang tidak dimasak sempurna untuk mencegah infeksi ulang. Patologi lemah, perut kembung, dispepsia, perut sakit di bagian atas kanan, mual, anoreksia, muntah, demam tinggi. Pencegahan tidak memakan ikan mentah atau setengah matang. Tidak buang air besar sembarangan terutama di lokasi perairan. Melakukan pengobatan pada penderita. Siklus hidup. Telur embrio keluar bersama tinja, tertelan hospes perantara satu keong air, menetes menjadi Miracidium, berkembang menjadi Sprochocita, Redia, Schercia, keluar dari hospes perantara satu, berenang bebas di air, melibatkan diri pada sisik atau masuk ke dalam kulit hospes perantara dua, ikan, menjadi Metaskaria, ikan dimakan manusia, ekstasi dalam duodenum hospes definitif, kemudian masuk saluran empedu dan hati, menjadi dewasa dalam waktu 3 atau 4 minggu. Umur cacing dewasa bisa mencapai 2 tahun. Cara infeksi. Manusia terinfeksi karena makan ikan, air tawar, contoh makanan mentah atau kurang matang. Gejala klinis. Cacing dewasa menyebabkan perubahan pada saluran empedu dan jaringan hati berupa radang dan penebalan saluran empedu. Gejala dan keluhan tergantung dari berat ringannya infeksi dan infeksi ulangan. Infeksi yang ringan tanpa gejala atau hanya keluhan ringan saja. Infeksi yang berat dapat menyebabkan pembesaran hati disertai dengan ikterus. Pada stadium lanjut dapat terjadi sirosis hepatis disertai aisetes dengan oedem. Fasciola hepatica. Hospes definitif manusia, binatang ternak, domba, kambing, sapi, kelinci, dan rusa. Hospes intermedier 1, keong air. Hospes intermedier 2, tumbuh air. Pencegahan. Memasak sayuran dengan baik dan masak sebelum dimakan. Melakukan pengobatan dan penderita manusia dan hewan. Tidak buang air besar sembarangan terutama di lokasi perairan yang ditumbuhi tumbuhan air. Epidemiologi. Fasciola hepatica mempunyai penyebaran di seluruh dunia. Kosmopolit, terutama di daerah-daerah tertekan domba, kambing, dan sapi. Pengobatan. Fasciolasis dapat diobati dengan obat triclabenzol yang diberikan secara oral dalam 1 atau 2 dosis. 2 dosis tercapai triclabenzola diberikan kepada pasien yang memiliki infeksi berat atau yang tidak merespon tetapi dosis tunggal. Tetapi tribenzola 2 dosis diberikan dengan cara pasien meminum dan obat 2 masing-masing 10 mg atau Kg dipisahkan dalam waktu dengan 12 sampai 24 jam. Diagnosis laboratorium. Diagnosis ditegakkan dengan menemukan telur dalam tinja atau aspirasi duodenum atau empedu. Kesalahan diagnosis dapat terjadi dengan ditemukan telur dalam tinja seseorang sehabis makan hati mentah yang terinfeksi dengan Fasciola false fasciolisis. Nama penyakit fasciolasis parasit ini disebut dengan Staph liver fluke. Siklus hidupnya. Telur keluar bersama tinja, menetes air dengan menjadi Miracidium, masuk ke hospes perantara 1, keong air, berkembang menjadi Sporchista, Redia 1, Redia 2, Cercaria, keluar dari hospes perantara 1, menempel pada hospes perantara 2, tumbuhan air, berkembang menjadi Metasarkia. Jika tumbuhan ini yang mengandung Metasarkia tertelan hospes definitif, akan terjadi ekstasi dalam duodenum, menembus dinding usus, cavum abdominalis, menembus kapsul Hafer,
nakim heifer salon empedu menetap dan berkembang menjadi dewasa dalam waktu 12 minggu. Morfologi spesies. Ciri-ciri cacing dewasa berbentuk pipih seperti daun dengan berbentuk bahu yang khas karena adanya cave halik tonjolan konis. Sedangkan bagian posterior lebih besar, ukuran panjang 20-30 mm dan lebar 8-13 mm, mempunyai dua batil isap. Suker yaitu oral suker dan ventral suker yang sama besarnya, diameternya 1-1,5 mm. Trakus dysgepitus sering Pharyngohagus yang pendek dan kas intestinal pecah menjadi dua coecum yang berbentuk seperti huruf Y yang terbalik, dan masing-masing coecum bercacing sampai ujung posterior testis sebanyak 2 buah dan cacing-cacing kecil sehingga disebut dendritic ovarium. Cacing-cacing terletak dengan testis kelenjar Pteroraria besar bercacing-cacing secara merata bagian lateral dan posterior. Uterus relatif pendek dan berkelok-kelok. Ciri-ciri telur Fasciola hepatica. Telur besar berbentuk okal dan berovakulum, ukuran panjang 130-150 dan lebar 60-90. Dinding satu lapis tipis berwarna kuning bercoklatan. Gejala klinis. Selama migrasi dan menimbulkan kerusakan parenakim heifer hingga terjadi nekrosis serta obstruksi penyumbatan empedu akibat tekanan. Hasil metabolik cacing yang toksis dan migrasi cacing menimbulkan peradangan adenomateus dan fibrotik di saluran-saluran empedu sehingga terjadi ikterus. Di daerah Timur Tengah didapat semacam layar eupharyngitis yang dikenal dengan Haljum, yaitu Flairgen fasciculosis yang disebabkan cacing dewasa ikat termakan bersama hati hewan ternak yang tidak dimasak. Cara infeksi. Infeksi cacing trematoda pada ruminansia biasanya berhubungan erat dengan tanaman Xenia aquatic karena siklus hidupnya mutlak memerlukan inang antara berupa siput air tawar. Patologi. Lesi yang disebabkan oleh infestasi cacing Fasciola sp pada semua ternak hampir sama tergantung tingkat infeksinya. Kerusakan hati yang paling banyak akibat infestasi ini antara minggu ke-12 ke-15 pasca infestasi. Laporan kasus fasciolisis pada sapi Bali di Desa Baki, Kecamatan Kupang. Seekor sapi Bali betina berumur 6 tahun dengan berat badan 200 kg. Sapi menunjukkan gejala botiljo pada tanggal 10 Agustus 2019 yang awalnya dikira peternak akibat sengatan lebah sehingga oleh peternak mengoleskan minyak gosok Nona Mas. Namun perkembangannya semakin hari semakin membesar. Sapi telah divaksin septikemia epizootika namun belum diberi obat antihelmintik. Sistem pemeliharaan metesip dan dalam musim kemarau sapi kekurangan pakan. Evolusi ternak 16 ekor akan anak dari sapi tersebut juga menunjukkan gejala yang sama. Gejala klinisnya yaitu adanya endema pada daerah submandibularis, 1 diare, konsistensi fase encer dan berwarna coklat, dan ditemukan ektoparasit caplak dan lalat pada tubuh sapi. Dan ini referensi yang saya dapatkan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.